Selamat pagi Pak Dwi, hari ini saya akan mempresentasikan tanpa saya mengenai Bali Majapahit. Sebelumnya saya Jonathan, absen 15. Nah, lokasi dari Bali Majapahit itu ada di Pulau Bali, tepatnya ada di pusatnya itu Denpasar. Masuk ke teknologi yang pertama itu ada pakaian adat. Nah, pakaian adat yang pertama itu buat perempuan namanya kebaya Bali. Nah, kebaya Bali ini biasanya dikenakan dengan korset. Nah, korset umumnya itu dipakai di bagian bawah buat perempuan Bali yang lebih tua. Warnanya tuh cukup beragam sama mencolok. Nah, kebaya Bali identik dengan warna-warna cerah yang punya makna itu buat menggambarkan keceriaan sekaligus keanggunan dari perempuan di Bali. Nah, kalau buat baju yang pria ada baju safari. Baju ini tuh kelihatannya kemeja, tapi ini baju tradisional. Nah, baju tradisional ini punya punya makna yang mendalam. Jadi setiap pria yang pakai baju ini tuh harus jaga kebersihan, kerapihan, sama kesopanan. Kemeja safari itu umumnya berwarna putih dengan karah dan kancing dilengkapi dengan saku di bagian dada serta di bagian bawah. Nah, warna putih pada baju safari ini melambangkan kesucian dan kesakralan. Terus ke rumah adat, di sini ada balimetan. Jadi balimetan tuh bentuknya kayak rumah, tapi ini tuh dipakainya cuma buat kepala keluarga doang buat tidur. Nah, udah gitu ada balai dauh. Bangunan itu dipakai buat menerima tamu, sekaligus tadi buat tidurnya kepala keluarga. Nah, terus ada denah rumah Bali tuh. Di sini bisa dilihat di rumahnya tuh ada bangunan-bangunan lagi. Nah, lanjut ke makanan. Yang pertama ada minuman. Minumannya ada minuman tambring sama es daluman. Nah, minuman tambring itu buat dari kelapa, dipakai asam jawa, gula aren, gula sama air sama setengah putih telur. Itu makanannya ada ayam betutu sama sate lilit. Ayam betutu tuh bisa diganti ayamnya, bisa jadi bebek juga. Udah gitu dikasih rempah-rempah, udah gitu dibakar. Nah, setelah itu sate cuma digulung doang pakai ayam. Terus ini cemilannya ada bubur injin sama jejelak-lak. Nah, kalau bubur injin tuh singkatnya mah kayak ketan hitamnya Bali lah. Lanjut ke religi. Yang pertama ada agama. Nah, mayoritas agama di Bali itu 87%-nya itu menganut agama Hindu, dan agama lain yang ada di Bali itu ada Islam sebanyak 10%, Kristen sebanyak 1%, Katolik sama Buddha 0,7%. Nah, terus ini ada upacaranya. Yang pertama ada upacara ngaben. Ngaben tuh ada 3 macam, ada ngawen sawadana, ngaben sawa. Itu wardana paling lumrah yang ditemukan karena upacara pembakaran dilakukan sesaat setelah jenazah meninggal. Yang kedua ada ngaben astiwardana, yaitu upacara ngaben di mana jenazah orang yang akan diaben ditanam atau dikubur terlebih dahulu. Sebelumnya dikubur lebih dahulu sebelum kemudian tulangnya itu diangkut lagi untuk dibakar lagi. Terus yang ketiga ada ngaben swasta. Nah, ngaben swasta itu upacara ngaben yang dilakukan kalau jenazahnya tuh nggak ditemuin. Nah, lanjut ini kesenian. Yang pertama itu ada kesenian tari kecak. Nah, kesenian tari kecak ini ritual sanggeng atau tradisi menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Nah, tari kecak menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta, Raja Raja Rama dibantu oleh Hanuman. Terus yang kedua ada tari barong. Nah, tari barong ini menceritakan tentang pertarungan antara Barong sama Rangda. Juga dilengkapi dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Kera, Dewa Kunti, Sadewa, serta para pengikut Rangda dalam tarian ini. Tadi kalau tari kecak ini eh, biasanya tuh diisi sama 50 orang laki-laki. Nah, terus ini ada alat musiknya, ada cengceng Bali sama rindik Bali. Udah gitu ada ukiran Bali sama tari pendet. Nah, ukiran Bali sama tari pendet ini biasanya di tempat-tempat yang berbau agama. Kalau tari pendet dipakai buat ada acara-acara keagamaan, kalau ukiran Bali itu biasa ditemuin di tempat-tempat kayak
tempat ibadah gitulah buat jadi hiasannya. Nah, lanjut ke bahasa. Bahasa di Bali itu ada dialek Bali Agama, dialek Dataran. Nah, dialek Bali Aga ini terdiri dari 5 bahasa, yaitu bahasa Bali, Jawa, Madura, Melayu, dan terakhir Sasak. Dalam dialek Bali Aga ini tidak dikenal adanya bahasa halus. Terus dialek Bali Dataran. Nah, dialek dari Bali Dataran ini biasanya dipakai buat beberapa orang Bali yang ada di wilayah Pulau Dewata dan sekitarnya. Dialek Bali Dataran menyebar di beberapa wilayah kabupaten di Pulau Bali, meliputi Kabupaten Klungkung, yaitu Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkang, Kabupaten Jambrana, yaitu Desa Pangarwa, Kecamatan Pekuatan. Nah, gitu ada mata pencarian. Nah, mata pencarian di Bali ini ada petani sama pedagang. Nah, sistem ilmu pengetahuan ada sistem ilmu pengetahuan pengobatan atau Ausada. Nah, pengobatan tradisional Bali yang dikenalkan oleh para leluhur merupakan ilmu pengetahuan penyembuhan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu atau Siwa Siddhanta. Sukantra menyatakan Usada adalah ilmu pengobatan tradisional Bali yang sumber ajarannya terdapat pada Lontar. Nah, yang begitu ada pembangunan rumah atau hasta kosala kosali dan hasta bumi. Nah, hasta kosala kosali merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci. Nah, penataan bangunan biasanya pakai anatomi tubuh manusia. Nah, terus ini ada kalendernya. Kalender itu pakai kalender Gregorian atau kalender Masehi, sama kalender Sakabali dan kalender Nika. Nah, udah gitu ini ada pernikahannya, ada 12 tahap. Yang pertama itu ada Masedek, yaitu keluarga calon pengantin pria datang ke rumah orang tua mempelai wanita buat menerima jawaban kalau lamaran itu diterima atau enggak. Udah itu ada Madawasa, itu menentukan hari tanggal pernikahan. Tanggal baik yang dipilih diyakini membawa pernikahan menjadi lancar. Nah, udah itu ada Ngekep, itu mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri. Itu Ngungkap Lawang, mempelai wanita jemput oleh mempelai pria dan bertemu untuk mengikuti 9 acara ritual. Itu ada Medagang Dagangan, itu mempelai wanita akan duduk di atas sabut kepala, kemudian pria akan melakukan tawar-menawar seperti sedang melakukan berdagang dan melakukan pembayaran dengan ditutup prosesi pria merobek tikeh dadakan dengan keris. Itu ada Makala-kala, membakar ketimpung atau 3 bumbu di atas tungku bata. Itu ada Teganan, yaitu mempelai pria akan memikul metegan-teganan, sedangkan wanita menjunjung suun-suunan. Keduanya mengelilingi api suci senggah karya sebanyak 7 kali. Terus ada Manjauman, kunjungan ke rumah mempelai wanita secara resmi usai semua proses dijalanin. Begitu ada Natapawetonan, yaitu menyerahkan seserahan kepada ibu mempelai wanita. Ada Bekal, itu memberikan perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak perempuannya untuk bekal. Terakhir ada Majaya-jaya, itu 3 hari selanjutnya kedua mempelai tidak boleh keluar atau pergi dan harus tinggal di rumah sebagai suami istri, sama buat ngaragain tamu-tamu juga. Nah, yang terakhir refleksi. Jadi setelah melihat banyak keragaman dalam suku Bali, khususnya Bali Majapahit, saya sadar bahwa suku Bali memiliki banyak tradisi-tradisi unik yang dilakukan dengan tahapan-tahapannya masing-masing. Saya juga mengetahui bahwa banyak tradisi atau alat-alat yang ada di Bali yang dipengaruhi oleh Majapahit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.